Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها inna wa antum muslimun. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman yang tumut mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Mungkin akan dibaca ini ada 3 amal yang pahalanya tidak terputus meski orang tersebut telah meninggal dunia. Hadis dari Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amalahu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Rahul Muslim. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sedekatin jariyatin, contohnya adalah amal yang manfaatnya terus mengalir sehingga pahalanya tidak terputus meski yang memberinya telah meninggal. Contohnya seperti kalau kita ada kenceleng yang lewat isi dengan uang, itu sedekah. Atau menyumbang karpet, contohnya ini karpet masjid dan fasilitasnya, atau membangun masjid, mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, pesantren, dan lain-lainnya. Kalau itu dipakai, nanti amalnya terus mengalir. Atau menyingkirkan duri di jalan atau dibuang kepada tempat sampahnya, itu pun sama. Di setiap kebaikan adalah sedekah. Ketika senyum di hadapan sesama muslim juga sama, itu sedekah. Atau membangun sumur, mengalirkan air, membuat jalan atau fasilitas umum, dan lain-lain. Atau mewakafkan Al-Quran, contohnya ke masjid, dibaca, diamalkan, dikaji isinya, terus diamalkan, itu pahalanya akan mengalir. Selama manfaatnya masih dirasakan orang lain, pahalanya terus mengalir kepada yang bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan yang baik sedekah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah wa nahyu 'anil munkar shadaqah, menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah keburukan juga sama sedekah, dan perkataan baik juga sama sedekah. Al kalimatu thayyibatun sedekah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari dan memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi ilmu atau pengetahuan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diamalkan lalu diajarkan kembali kepada orang lain, maka pahala tersebut akan mengalir. Dan sebaliknya, ketika mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat, ketika kita meninggal juga sama akan mengalir, jadi dosa jariah. Jadi ilmu tersebut yang menambahkan iman, meningkatkan takwa, dan membuat seseorang lebih takut sehingga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, contohnya mengajarkan Al-Fatihah misal kepada anak, atau mengajarkan ilmu tajwid atau bacaan salat, gerakan salat yang sesuai dengan Nabi, ada tuntunannya dan ada dalilnya. Dan satu huruf pun bacaan Al-Quran 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan berlipat-lipat. Atau menyediakan sarana ilmu, buku, dan lain-lain juga sama, itu bisa menjadi ilmu bermanfaat. Dan sebaliknya, kalau ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat gunanya, ilmu yang tidak kebaik, yang membawa tidak kebaikan. Terus Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkan aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohonmu kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Terus doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah puas, serta doa yang tidak diijabah. Terus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan ilmu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan langkah kakinya menjadi penggugur dosa dan menjadi pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah tanpa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman, jadilah engkau yang berilmu, belajar atau mengajarkan ilmu. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, hadir di majelis ilmu atau mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, dan janganlah menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu tidak peduli ilmu, tidak mencintai ilmu, tidak menuntut ilmu, dan tidak mendengarkan ilmu. Jadi yang kelima itu fatahlik, celaka, binasa. Dan yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ullah, anak soleh atau solehah yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatan iman dan takwa, doa anak yang soleh atau solehah tersambung kepada orang tuanya, dan anaknya dibimbing kepada kebaikan, dididik dengan guru dan lingkungan yang baik, sekolah yang benar, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Dan doa juga itu ruh ibadah, serta doa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelisihi syariat. Jadi setiap doa dan amal soleh yang diamalkan anak
orang tua turut mendapat manfaat pahala. Doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhan, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi di waktu kecil. Sekian, mungkin mohon maaf apabila banyak kesalahan dan saya hanya membaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum.